Bab 38. Persiapan pernikahan. Ayo sayang, sudah siap belum? Teriak Miko dari balik kemudi mobilnya. Maura bergegas menghampiri Miko sambil berlari kecil. Dengan balutan dress berwarna putih membuat Maura terlihat sangat cantik. Wangi tubuhnya pun menyeruak ke seisi mobil. Kamu cantik banget sayang, ucap Miko mengelus lembut kepala calon istrinya itu. Ayo jalan, orangnya pasti sudah menunggu, ajak Maura. Miko terus memandangi dengan intens wajah cantik bidadarinya itu. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Maura lalu mengecup bibir mungilnya. I love you sayang, ucap Miko berbisik lembut. Maura tak menjawab ucapan Miko, ia hanya tersenyum manis pada calon suaminya itu. Miko yang tiba-tiba gemas itu langsung habis bibir kekasihnya itu dengan tak lama Maura langsung melepaskan ciumannya dan mengajak Miko untuk segera pergi dan mengemudikan mobilnya. Ah sayang, saya jadi gak sabar pengen cepet-cepet unboxing. Maura memukul pelan lengan calon suaminya itu. Udah buruan jalan, kita udah ditunggu. Iya sayang. Mari silakan masuk, ucap Renata pemilik wedding organizer. Hari itu, Maura dan Miko fitting baju pengantin serta memastikan secara langsung sejauh mana persiapan pesta pernikahannya. Wah, sempurna, ucap Renata ketika melihat Maura keluar kamar pas mengenakan balutan gaun pengantin berwarna peach. Gaun pengantin itu terlihat sangat pas di badan Maura. Begitu juga dengan jas yang dikenakan oleh Miko. Mereka berkaca sambil berputar badan pelan. Kalian jaga berat badan ya. Jangan sampai nanti di hari H berat badan kalian naik. Kalau sampai naik, nanti bajunya jadi kekecilan. Oke? Pintar Renata. Tanpa terasa, 1 minggu ke depan pesta pernikahan akan segera digelar. Jenis menu makanan catering sudah dipilih. Souvenir berupa 1 set room diffuser juga sudah tersedia. Tamu undangan pun sudah selesai di list. Mereka akan mengundang sebanyak 500 tamu undangan. Terima kasih ya Mbak. Kami permisi dulu, ucap Maura berpamitan pada Renata. Sore itu, Miko tak langsung membawa Maura pulang ke rumah, melainkan mengajaknya makan malam di sebuah resto seafood ternama di Jakarta yang pernah ia janjikan pada kekasihnya itu, ketika mereka makan di food court Mall Jogja. Tak hanya menu seafood yang komplit, resto itu pun memiliki suasana yang sangat romantis dan pemandangan yang indah. Duduk di sini aja ya sayang, ucap Miko sembari menggeserkan kursi ke belakang dan mempersilahkan bidadari cantiknya itu untuk duduk. Gemerlap hamparan lampu kota pun berderet terlihat sangat indah dari lokasi resto yang terletak di lantai 7 itu. Miko menutupi punggung calon istrinya itu menggunakan jaket miliknya untuk menahan hembusan angin malam yang menerpa tubuhnya. Sayang, kamu mau makan apa? Seketika ingatan Maura menjadi flashback saat mereka pertama kali makan berdua di rest area tol Cipularang. Ketika mereka akan pergi ke Jogja, ia mengingat jika majikan yang playboy dan sombong itu seolah tak sudi menatap ke arahnya dan terlihat malu duduk berdua dengannya. Namun siapa sangka, pria yang sombong dan arogan itu kini seolah bertekuk lutut karena sangat mencintainya. Hei, bukannya pilih menu, malah mesam-mesem gitu liatin saya, tanya Miko. Mas, saya boleh tanya sesuatu nggak? Gak usah tanya yang ujungnya bikin ribut tapi ya. Saya cuma pengen tahu apa yang membuat Mas Miko mencintai saya. Mendengar itu, Miko tersenyum lebar. Apa ya? Sebetulnya cinta itu gak perlu ditanya kenapa dan mengapa. Karena cinta itu tumbuh tanpa alasan. Sekarang pertanyaannya dibalik. Kamu sendiri kenapa mencintai saya yang sudah jelas-jelas mempunyai tabiat yang buruk? Pasti gak bisa jawab kan? Tanya Miko. Karena Mas Mikonya maksa, jawab Maura terkekeh. Idih, dasar kamu ya. Miko mencubit pelan hidung wanita cantiknya itu. Nih sayang, kamu pilih mau makan apa? Sesuai dengan kata-kata saya ketika di Jogja, saya akan bawa kamu ke resto seafood terenak di Jakarta. Nah, disinilah tempatnya, ucap Miko sembari membuka buku menu kemudian menggeserkannya ke hadapan Maura. Maura melihat menu satu persatu. Kemudian, sebetulnya dari dulu saya sangat penasaran dengan rasa dari hewan ini. Tapi harganya sangat mahal, Mas. Apa itu sayang?
Ini mas, tapi harganya mahal banget. Kalau menurut Mas Miko kemahalan, gak usah pesan yang ini. Saya pesan udang yang biasa aja. Ucap Maura sambil menunjuk menu lobster mutiara. Miko melihat buku menu yang ditunjuk oleh Maura, kemudian berdecak. Ya elah, cuma segitu doang. Jangankan lobsternya, kamu minta restonya pun saya beliin sayang. Ya udah, pesan-pesan, ucap Miko mengiyakan keinginan calon istrinya itu. Miko mengangkat tangannya ke arah pelayan yang sedang berdiri di samping meja pelayan. Ia memesan menu lobster mutiara dan kepiting Alaska. Saya juga belum pernah makan kepiting Alaska, ucap Maura. Nanti kamu makan punya saya, atau mau pesan lagi kepiting Alaskanya? Tawar Miko. Enggak mas, nanti saya coba yang mas Miko aja, jawab Maura. Sayang, pokoknya mulai sekarang kalau kamu punya keinginan apapun, bilang ya sama saya, ucap Miko seraya menggenggam kedua tangan calon istrinya itu. Saya pengen umroh mas. Mendengar itu, Miko terdiam sesaat. Hati Miko langsung terenyuh. Mengapa selama ini ia tidak pernah mempunyai pemikiran ke arah sana? Padahal ia memiliki banyak uang. Tapi seringkali Miko menghambur-hamburkannya dengan berlibur ke negara lain. Tentu sayang, setelah resepsi kita bisa pergi ke sana. Ajak juga ibumu ya sayang. Serius mas? Iya sayang, kalau tidak ada halangan kita akan pergi ke sana bersama. Mata indah berbulu lentik alami itu menjadi berkaca-kaca. Senyum kebahagiaan tersirat di bibir mungilnya. Hatinya pun menjadi berbunga-bunga. Bagaimana tidak? Hal yang selama ini ia dan ibunya impikan akan terwujud. Makasih mas, ucap Maura seraya menitikkan air mata yang sedari tadi sudah berkumpul di pelupuk matanya. Miko mencium tangan pujaan hatinya itu. Kemudian ia menyeka air mata bahagia yang membasahi pipi meronanya. Oh iya sayang, selain ke Mekah, negara mana lagi yang ingin kamu kunjungi? Tanya Miko. Saya pengen ke Korea Selatan mas, ketemu Song Joong Ki, jawabnya tertawa. Ngapain kamu ketemu Song Joong Ki? Calon suami kamu aja gantengnya udah melebihi Song Joong Ki, jawab Miko seraya mengangkat kedua alisnya lalu menyingkap rambutnya ke belakang. Idih, kepedean, jawab Maura. Tak berselang lama, menu lobster dan kepiting Alaskanya pun tiba. Maura berdecak kagum melihat menu makanan yang tersaji di hadapannya itu. Makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Harum aroma lobsternya pun membuat perutnya meminta untuk segera diisi. Ini cara makannya langsung pakai tangan aja kan mas? Tanya Maura yang kebingungan dengan cara memakannya. Iya sayang, tapi cuci dulu ya tangannya, ucap Miko menunjuk wastafel di pojokan resto. Setelah mencuci tangan, Maura langsung melahap menu yang ia impikan itu. Ia juga mencoba rasanya kepiting Alaska. Enak ya mas dagingnya, lembut banget. Habisin sayang, kalau kurang saya pesankan lagi, ucap Miko. Setelah selesai makan, mereka berbincang tentang kesepakatan setelah menikah nanti. Miko mengungkapkan, jika nanti ketika Maura sudah menjadi istrinya, ia melarang Maura berbisnis ataupun mencari uang. Ia hanya ingin Maura berfokus pada suami dan anak-anak mereka kelak. Miko tak ingin anaknya sampai kekurangan kasih sayang dan bimbingan ilmu agama sepertinya. Maura pun mengungkapkan, jika ia ingin Miko menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi tabiat buruknya. Oke sayang, deal ya, ucap Miko seraya mengecup kedua tangan Maura. Kemudian ia merogoh saku celananya. Ia membuka kotak perhiasan kecil berisikan kalung emas berliontin inisial M, yang berarti Miko Maura. Miko melingkarkan kalungnya di leher jenjang dan indah Maura, seraya mengecup lembut pucuk kepala calon istrinya itu kemudian berbisik, I love you sayang.